hari ini saya juga disambut oleh rekan-rekan pejabat di Sekap Presiden. Tadi barusan telah dilantik oleh Pak Mendagri hari ini tanggal 17 Oktober 2022, dan tentunya semua saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, tokoh masyarakat, dan tentunya para pejabat yang telah mendukung secara moral pada saya agar kami bisa melaksanakan tugas dengan baik. Jadi tentunya program-program yang dirasakan untuk masyarakat langsung tentunya akan kita agendakan di dalam pembahasan APBD 2023 yang mungkin dalam waktu dekat akan kita bahas. Yang berikutnya, beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan arahan Bapak Presiden ada tiga itu udah kerjanya udah waduh luar biasa. Jadi harus kerja dan kerja, turunan dari penanganan banjir, turunan dari tata ruang, dan tentunya bagaimana mengurai kemacetan. Nah, kalau banjir itu kan ada tiga, banjir rob, banjir hujan yang memang masuk ke area Jakarta, banjir kiriman. Nanti sore saya akan bertemu dengan Pak Menteri PUPR terkait dengan banjir kiriman yang memang harus terbebankan di DKI. Jadi ada pembangunan waduk, sodetan, dan lain-lain. Terkait dengan rob itu tentunya nanti akan kami masukkan di dalam APBD 2023 terkait dengan pembangunan breakwater, pembangunan turap, dan tentunya beberapa waduk di sekitar wilayah Jakarta Utara ataupun Jakarta Barat. Nah, bagaimana dengan yang ada di Jakarta sendiri? Tentunya yang short time ini, yang sangat mendesak 1-2 bulan ini, ada dua hal. Yang pertama adalah saya harus mengecek seluruh pompa-pompa, rumah pompa, waduk berfungsi dengan baik. Tahun ini juga ada anggaran namanya pengerukan saluran-saluran. Saya akan juga bersama dengan pejabat terkait melakukan pengecekan. Itu kan yang short time. Bagaimana yang jangka panjang untuk program DKI Jakarta? Tadi ada pembangunan waduk, beberapa waduk, dianggarkan beberapa untuk situ-situ, termasuk juga pembelian pompa, termasuk juga revitalisasi tali-tali air. Nah, itu yang memang program DKI Jakarta, dan banyak lagi lainnya. Pak, saya rasa itu. Berkantor di Balai Kotanya per hari ini, Pak ya? Ya, per hari ini. Dan ada Pak Deputi, ada Bu Deputi. Jadi tugas sehari-hari Pak Deputi, Pak Bey, Bu Deputi Purika untuk kegiatan sehari-hari memimpin rapat dan yang lain. Tentunya ada hal-hal yang memang harus kami bertiga mengambil sebuah keputusan seperti langkah-langkahnya Bapak Presiden terkait dengan G20, itu nanti kami bersama Pak Deputi dengan Bu Deputi. Toh bisa secara virtual, hari-hari nanti beliau-beliau yang melaksanakan tugas di sini. Hari ini padat, ada paripurna sampai jam 15. Setelah itu saya meminta kepada Pak Menteri PUPR untuk saya menghadap beliau, meminta saran dan koordinasi dan kombinasi dan apa yang saya harus lakukan, pemerintah daerah apa yang harus dilakukan, dan bersama-sama dengan Kementerian PU. Besok ada pengarahan 600 pejabat DKI. Setelah itu saya ada beberapa ke wilayah, ada itu ke Waduk Pluit, ada itu ke Sungai Sintiong, dan seterusnya. Padat sampai 1 minggu ke depan sudah keliling terus. Ya, doakan saja mudah-mudahan bisa sehat selalu. Artinya untuk fokus pekerjaan di istana udah dibicarakan juga ke Pak B ketika yang ada di sini, Pak? Udah bertiga, udah. Ya, mudah-mudahan pasti berjalan dengan baik. Mungkin komentarnya Pak Deputi. Pak B gimana, Pak? Akan melanjutkan utamanya fokus di G20 nih, Pak? Iya, selama ini kan sistemnya sudah berjalan baik, jadi sudah tidak masalah. Jadi mesin birokrasi sudah berjalan. Jadi
artinya Pak Heru menjadi PJ Gubernur DKI itu bisa kami putuskan bertiga, ataupun kalaupun perlukan sekarang sudah seberapa virtual segala macam, jadi tidak masalah. Ya, semuanya bisa dikoordinasikan, bisa dibicarakan, bisa dikerjasamakan. Bu Deputi. Selama ini mekanisme kerja kita sudah terbangun dengan baik. COVID memberikan pelajaran cukup banyak sehingga online sudah terbiasa, rapat online, kemudian persuratan online, bahkan kita rapat pun tidak di hari kerja, itu sudah biasa, di luar jam kerja, di luar hari kerja sudah biasa, jadi mudah-mudahan semuanya tetap berjalan dengan lancar. Mohon doanya saja. Pak Heru, tapi terima ini kasih. juga jadi pertanyaan, siapa sih pengganti kasat pengganti Pak Heru? Kalau ini, Mbak, dalam pandangan kami, jadi kenapa Pak Heru dipilih menjadi PJ Gubernur DKI itu kan karena jabatan eselon 1. Nah, jadi artinya karena kinerja beliau sebagai Kasetpres, jadi ya tidak perlu diganti, tinggal hanya dijalankan saja di dalam seperti apa. Yang penting kan Pak Heru menjadi PJ Gubernur DKI tidak mengganggu pelayanan kepada Bapak Presiden dan Ibu Negara, dan kami jamin tidak akan berubah. Itu sama standarnya, kita udah punya standar, jadi kami yakin tidak akan ada perubahan. Jadi tidak perlu diganti. Jadi kan tadi juga makanya saya sebutkan, kami hanya memberikan selamat kepada Pak Heru sebagai PJ Gubernur DKI, tapi kami tidak mau melepas. Ya, ya itu aja. Tapi sepenuhnya nanti 2 tahun ke depan itu betulan Pak Heru masih bisa kayak ngasih advice ke timnya Pak B, apa betul-betul Pak Heru akan fokus di PJ aja nanti? Ya tentunya fleksibel aja. Jadi tidak perlu kaku-kaku gimana. Misal Pak Heru pun misalnya sibuk kan bisa ada saya, ada Bu Deputi, Bu Rika. Jadi artinya keputusan yang kami buat itu sudah atas nama Staf Presiden. Jadi tidak perlu kaku harus ke Pak Heru semua, enggak juga. Yang penting kan kecepatan pengambilan keputusan tetap dilakukan, dan kami sudah menghitungkan artinya risiko-risiko itu kami perhitungkan. Jadi insya Allah tidak akan berubah, tetap sama pelayanan pada Bapak Presiden dan Ibu Negara. Karena kan tugas Sekretaris Presiden itu pelayanan kepada Presiden dan Ibu Negara dalam protokolan, peliputan, dan pelayanan lainnya. Gitu aja. Pak Heru Cukup? akan dibantu Pak B. Ya, selama ini bertiga terus. Dan juga para Ya, para Karut. Ya, oke. Baik, Terima kasih. terima kasih, Ada Pak. acara lagi. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih.